Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Eko di channel Perawat Ngoding. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang membuat sebuah aplikasi menggunakan framework Laravel, di mana sebelumnya kita sudah sampai di tahap pembatasan akses dari setiap user. Oke, saya akan memulai pembahasan kita kali ini dengan modifikasi routing yang akan kita akses di halaman web kita, di mana sebelumnya routing yang kita buat itu adalah langsung mengakses ke halaman view ya, ke file view. Jadi ketika kita akses untuk halaman web, si Laravel akan memanggil template view yang akan ditampilkan di halaman web kita. Nah, sekarang saya akan mengubah routing yang sudah pernah kita buat itu akan memanggil tidak langsung ke view, tapi dia akan menggunakan yang namanya controller. Jadi di controller di sini saya gunakan itu untuk mengelola database di dalamnya. Jadi data-data yang saya tampilkan dari database saya panggil lewat controller. Baru nanti di dalam controllernya kita akan return atau panggil view yang akan kita sajikan di halaman web kita. Jadi kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama kita buka dulu project aplikasi kita yang sebelumnya. Jangan lupa teman-teman hidupkan exam, kemudian kode editornya dipersiapkan ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai dari routing. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, routing yang kita buat itu ketika kita panggil halaman webnya, dia akan langsung return file view yang ada di project kita. Nah, ini akan saya ubah, tidak langsung memanggil view-nya, tapi kita akan panggil ke controller, di mana controller itu ada di file folder app, FTP, controller, dan di dalam folder controller ini kita akan buat sebuah file controller sesuai dengan nama. Kita coba buka di dokumentasinya Laravel. Kita panggil yang namanya controller. Nah ini teman-teman, secara dasarnya controller bentukannya adalah seperti ini teman-teman. Nah ini ya, bentuk controllernya, filenya seperti ini isinya. Nanti kita sesuaikan dengan namanya, sesuai dengan apa yang akan kita akses di menunya. Misalnya kemarin kita punya menu setting, nanti maka kita akan buat namanya adalah setting controller. Nah kemudian di sini juga dijelaskan cara kita memanggil controller dari routing. Ya, ini ya, nanti di sini dikopikan kodenya ke dalam file routing yang sudah kita buat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita buat sebuah file controller. Kita buat aja di sini file controllernya. Kita buat setting controller. Nah, setelah dibuat filenya, teman-teman bisa langsung kopikan saja file controllernya di sini. Kita copy ke dalam sini. Nah, jangan lupa kalau misalnya memang ada yang tidak digunakan, teman-teman bisa hapus dulu. Kalau ini bawaan dari Laravelnya, dia adalah user controller untuk menampilkan halaman profil, kemudian menampilkan data user. Misalnya di kemarin kita punya setting adalah ada submenu namanya user dan hak akses. Pertama kita buat fungsinya user. Jadi kita kosongkan dulu ya. Return user.
Oke, kita sudah punya file controller yang namanya setting controller. Kemudian kita akan akses melalui routing. Di routingnya adalah yang pertama setting user. Nah, ini dulu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi di dokumentasinya Laravel. Untuk memanggil controller kita kopikan dulu ini. Ke dalam sini. Kalau yang ada use-nya itu biasanya ditaruhnya di atas teman-teman. Kemudian nah ini kita gunakan seperti ini. Tinggal ubah saja di file routingnya. Nah kalau di sini dia setting user, kemudian dia langsung ke function. Tapi kalau sekarang kita akan panggil controller. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini nama controllernya disesuaikan dengan nama controller kita buat. Ini saya buat setting controller. Setting controller. Di sini saya buat tadi adalah functionnya, di sini adalah user. Jadi di sini maksudnya adalah Laravel tolong tampilkan routing setting /user yang saya ambil datanya dari setting controller yang nama fungsinya adalah user, gitu ya. Ini adalah setting controller, ambil filenya, kita sudah gunakan di sini di atas. Kemudian nama functionnya adalah user yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau variabel ini itu sebenarnya opsional. Kalau misalnya teman-teman mau kosongkan silakan. Tapi kalau misalnya nanti ada kayak read data, biasanya kita pakai ada variabel di dalam sini. Kemudian penulisannya gini kalau ada variabelnya, misal sini ya. Nah ini teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Di sini nama variabelnya bisa sesuai dengan data yang teman-teman punya nanti. Kita akan sesuaikan, tapi karena kita belum pakai variabel ini, jadi kita kosongkan dulu. Ini juga kita kosongkan. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita sudah punya aplikasi yang sudah bisa login. Akses deny. Kenapa dia diarahkan ke akses deny? Karena pertama kali si Laravelnya ketika login dia langsung mengarahkan ke halaman dashboard. Bagaimana yang kita tahu? Kemarin kita settingnya untuk user admin. Ini user adminnya kalau ada menu setting dan referensi itu tidak dapat mengakses menu dashboard. Jadi ketika login maka langsung diarahkan ke halaman akses deny. Nah tadi kita sudah modifikasi di user di routing setting user ya. Berarti kita coba akses setting user. Nah ini sudah ada hasilnya teman-teman. Return user, itu ya. Di sini return user. Oke. Nah berarti kita sudah berhasil teman-teman memanggil controller dari routing yang udah kita buat. Jadi nanti teman-teman tinggal modifikasi isi dari webnya itu di dalam controllernya. Routingnya hanya sebagai
menyimpan alamat-alamat URL atau alamat web aplikasi teman-teman. Jadi biar lebih rapi gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada routing baru, teman-teman cukup kopikan ini, kemudian di copy ke bawah, kemudian disesuaikan nama controllernya saja. Untuk pengelolaan data dan sebagainya itu di controller. Oke, kita coba kopikan view-nya, misalnya yang ini. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah berhasil. Kita tinggal modifikasi di dalam halaman webnya. Kemarin kita akan buat sesuai dengan nama menunya. Yang pertama adalah setting user. Kita akan buat di sini menampilkan data dari usernya ya. Mulai dari saya bentuk nanti bentuk tabel, ada nomor, terus kemudian ada nama, kemudian ada email, kemudian ada hak aksesnya sebagai apa, gitu ya di sini nanti tampilannya. Oke, kita langsung masuk ke controllernya. Nah, di sini teman-teman, karena kita mau ambil data all user, jadi kita buat variabel user. Saya gunakan namanya dart user. Kita ambil dari database. Carikan saya tabel user sesuai dengan nama database kita ya teman-teman. Nama tabel di database kita ya teman-teman. Get. Nah, dengan seperti ini, si variabel user ini isinya adalah seluruh data usernya. Kemudian di view-nya, ini mau kita sesuaikan dulu kali ya. Kita nanti buat folder namanya setting di view-nya, kemudian nama filenya adalah user. Jadi kita buat filenya dulu. Di resource views, kemudian kita buat folder setting, folder setting, kita buat file baru namanya user.lib. Kita copy dari halaman about. Masih berjalan, masih berhasil. Bagaimana cara kita menampilkan si variabel data user ini ke halaman web kita? Nanti teman-teman bisa tinggal tambahkan di sini di view-nya, tambahkan compact, kemudian masukkan nama variabelnya tanpa tanda dolar ya. Jadi kalau misalnya dia nama variabel data user, tinggal masukin data user. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita akses nanti di view-nya. Karena dia bentuknya adalah get, jadi dia bentuk datanya itu ada listnya. Kita bisa pakai perulangan for each di sini. For each
variabelnya sesuai dengan nama variabel dan usernya. Ini kita coba ya. Kita coba panggil ini nih diganti user. Kita coba panggil misalnya emailnya. Nah ini teman-teman, data emailnya sudah muncul ya, data usernya. Karena dia cuma satu, jadi tidak terlihat ada list ininya, list usernya. Nanti kita akan coba tambahkan beberapa user. Saya coba logout dulu. Kalau logout berarti ke halaman. Oh, kita belum buat logout ya. Nah, kita coba tambahkan satu user lagi biar kelihatan ada data perulangannya. Tes. Role ID doesn't matter. Oh ya, berarti karena kemarin kita sudah tambahkan role ID di halaman di tabel usersnya, jadi ketika kita mau input role ID-nya kan kita kemarin tidak ini ya, tidak nullable ya, maksudnya dia role ID-nya mandatory. Jadi ketika kita buat registrasi user baru, maka akan muncul pesan error, role ID-nya tidak ada nilai standarnya. Jadi kalau misalnya mau mengatasi yang ini, teman-teman bisa ubah aja di database-nya biar role ID-nya itu bisa tetap berjalan atau tetap bisa disimpan datanya walaupun role ID-nya nggak ada nilai. Nah ini tinggal tambahin, teman-teman tinggal ditambahin checklist null label. Oh ini default null. Atau kalau teman-teman tetap mau role ID-nya wajib ada isinya, itu teman-teman bisa modifikasi. Misalnya untuk role ID itu di default value-nya kita buat adalah user biasa, gitu. Misalnya 2. Modifikasinya di mana? Kita kembali ke bawaannya Laravel di Fortify, nah, create new user. Nah di sini ya, di sini kita lihat ada beberapa proses dari kode Laravelnya untuk membuat sebuah user, mulai dari create. Di sini ada validatornya name, email, password, terms. Ini adalah validasi dari inputan di formnya. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, nanti akan muncul pesan error. Nah ini kalau untuk memasukkan yang sudah proses memasukkannya, teman-teman bisa lihat di sini adalah return tab user create. Nah di sini name-nya diisi dengan inputan name, emailnya diisi dengan email, kemudian passwordnya diisi dengan hash make input password. Jadi ini dari formnya, nilai dari yang ada di form. Kalau mau teman-teman tambahin, di sini bisa diisi dengan role ID tadi ya. Role ID misalnya 2. Nah, kalau kita save, kita coba lagi ya teman-teman. Baik.
masih error ID. Saya lupa ingat kalau nggak salah di sini. Kita coba ya. Nah, benar teman-teman. Jadi untuk modifikasi dari loginnya Laravel, ketika teman-teman menambahkan sebuah kolom di tabel usersnya, itu teman-teman ada dua file yang perlu teman-teman diperbaiki ya. Yang pertama ada di folder app actions Spotify. Ini udah bawaannya Laravel ya untuk proses loginnya. Di sini ada file yang namanya create new user. Ini banyak filenya. Ada validation, reset user password, update user password, dan update user profile information ada di sini. Nah, ini teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini karena saya nambahin kolom role ID di dalam tabel users, maka saya memodifikasi yang create new user. Gitu ya. Jadi saya tambahkan di sini karena dia tidak ada di file inputan dan langsung masuk ke database, saya langsung kasih default value-nya adalah 2. Dia user biasa ya, bukan admin. Kemudian satu lagi ada di file yang namanya user di dalam folder model. Model ini kalau misalnya teman-teman bertanya model itu fungsinya buat apa, biasanya kalau programmer yang menerapkan MVC, model view controller, itu dipakai modelnya. Tapi kalau saya sebenarnya jarang pakai untuk model, jadi benar-benar saya hanya pakai controllernya aja untuk pengelolaan database-nya. Nah, di sini kalau di model ini bawaannya Laravel sudah ada beberapa. Kalau yang model user ini adalah dia lebih ke mendefinisikan tabel usersnya. Jadi ketika nanti dipanggil si tabel users di controllernya cukup pakai model ini aja. Gitu. Nah, ini kayak gini ada available, berarti yang perlu diisi jadi nama, email, password, dan yang tadi mandatornya adalah role ID. Kalau ininya nggak ada, berarti role ID-nya harus disetting default value-nya di database-nya adalah 0 gitu. Oke, kita close yang ini sudah. Kita sudah punya 2 user ya. Kemudian kita akan coba login kembali ke user admin. Nah, ini udah ada 2 ya teman-teman ya. Sudah ada 2 user. Kita akan buat tabel sekarang teman-teman. Gimana caranya buat tabel? Oke, kita mulai di sini. Nah, teman-teman bisa ketikkan tabel di sini. Kalau teman-teman mau cepat lagi, teman-teman bisa ke dokumentasinya Bootstrap lagi. Bootstrap. Kalau salah ini makanya versi 4 ya teman-teman ya. Versi 4. Biar teman-teman cari yang namanya table. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kita akan ambil satu contoh aja.
stylingnya macam-macam teman, ada yang berwarna, ada yang punya background, kemudian ada yang seperti ini, headingnya ada, kemudian stripe juga ada. Kita ambil yang stripe aja yuk. Kita kopikan, kemudian paste. Oke, kita sudah punya tabel. Kita coba buka. Sip, kita sudah punya tabel ya teman-teman ya. Tinggal gimana kita ganti si isi dari tabel ini. Kembali ke codingan kita lihat di sini ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan untuk kode HTML tag tabel ini. Yang pertama adalah komponennya adalah table head. Jadi adalah judul dari masing-masing kolom. Ya, baris kolom. Kemudian di sini ada TR, table row, ya. Di dalam table row ada pembagian kolom yang table head-nya di sini. Ya, di sini kalau kita lihat table head-nya ada 1 2 3 4, berarti dia jumlah kolomnya ada 4 di dalam table T head ya. Nah, ini teman-teman lihat ya. 1 2 3 4. Oke ya, itu adalah kolomnya. Kemudian di sini ada barisnya. 1 2 3 ke bawah. Itu ada di codingannya di table body. Nah, ini table body. Kita lihat komponen row-nya ada 1, ditutup, buka lagi 2, ditutup, buka lagi 3. Jadi untuk pengulangannya sebenarnya ada di sini. Ya, ada di sini. Berarti kita bisa pindahkan yang for each kita itu ke dalam body-nya, karena kita akan mengubah isi dari tabelnya. Nah, satu baris itu teman-teman bisa kopikan di elemen TR-nya nih, dari tag TR table row-nya teman-teman kopikan ke dalam sini. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini karena sudah kita copy, ini kita hapus aja ya. Kita hapus. Kemudian kita modifikasi isinya nih. Nah, kalau untuk isinya, untuk penomoran, ini teman-teman bisa pakai ini. Berarti teman-teman buat lagi variabel dari PHP-nya. Satu variabel yang untuk nomor urut ya. Kita mulai dari 0 ya. Kemudian di sininya teman-teman bisa panggil dengan ini. $i plus plus. Nah, ini akan terjadi pengulangan sesuai dengan jumlah data di .user-nya. Kemudian ini selanjutnya adalah nama $user. Nih. Kemudian kita panggil lagi di dalam ini, misalnya adalah email. Dan satu lagi di sini adalah atau role ID. Nah, kalau role ID, dia akan menampilkan ID-nya. Tapi gimana kita akan menampilkan teks atau nama dari role-nya? Kalau kita panggil langsung ke role, ini pasti akan ada error. Kenapa? Karena di dalam tabel yang kita panggil, tabel user, itu tidak ada kolom yang namanya role. Jadi, ketika kita akses, pesannya akan error ya. Nah, ini jelaskan di sini, role-nya tidak terdefinisi.
Bagaimana caranya? Kita joinkan tabelnya di controller kita. Nah, di sini teman-teman, kita joinkan ke, kita punya tabel untuk role namanya ref-role ya teman-teman ya. Berarti kita join tabel ref-role yang ID-nya sama dengan tabel users column role ID. Nah, ini teman-teman ya, sudah sesuai ya. Oh, ini nomor urutnya belum sesuai. Coba kita buat dari angka 1 berarti. Ininya dari 1. Kemudian judul kolomnya adalah nomor. Kemudian ini adalah nama. Nah, gini teman-teman ya, kita sudah bisa menampilkan data dan database dalam bentuk tabel nih. Pengulangan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah form untuk menambahkan user baru dari tabel user ini. Jadi nanti kita akan buat tombol, salah satu tombol di sini untuk menampilkan yang namanya nanti form input user. Jadi tidak ke halaman registrasi. Jadi si admin tetap bisa menambahkan data user di aplikasinya tanpa harus user registrasi. Ya. Kita akan buat tombol di sini. Kembali lagi ke halaman Bootstrap teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen tinggal copy paste aja. Namanya tombol itu adalah button. Nah, ini ada contoh-contohnya, mau warna apa teman-teman? Primary, secondary, success, danger, warning, info, like. Ya. Saya mau taruh di sebelah sini. Ini tambah Nah, ini teman-teman, kita sudah punya tombol tambah user ya. Jadi ketika tambah user, teman-teman nanti bisa diarahkan ke halaman untuk menginput form penambahan user baru. Oke, kemudian ini terlalu mepet sama tabel ya. Kita kasih jarak. Ini kalau nggak salah kalau jarak itu MB 4 misalnya. MB ini adalah margin bottom ya teman-teman ya. Jadi di kelasnya Bootstrap itu sudah ada beberapa kode yang mempermudah kita untuk mengakses file CSS dari Bootstrap ini. Nah, ini sudah turun ya. Dari tombol ke elemen tabelnya sudah ada jarak. Kemudian kita akan buat yang namanya form, tapi formnya itu tidak langsung di halaman, tidak masuk ke halaman web yang baru, tapi kita akan buat dia pop up. Ya, pop up di sini namanya kalau di Bootstrap itu adalah modal. Jadi teman-teman bisa lihat nih yang namanya modal.
Contohnya seperti ini. Nah, ini kita sudah bermain di JavaScript juga. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini kita punya tombol di sini di dokumentasinya Bootstrap. Ketika kita klik tombolnya, ya, maka akan muncul pop-up modalnya. Jadi teman-teman bisa langsung kopikan saja nih yang namanya modal. Kalau di atasnya adalah button, teman-teman bisa kopikan buttonnya juga. Sini copy, kemudian kita pastikan di sini. Sip ya. Nah, biasanya saya kalau menaruh elemen modal ini ditaruhnya sebelum script di paling bawah. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau di bawah buttonnya juga nggak masalah. Nah, komponen dari modalnya ini ketika kita klik buttonnya dia akan memanggil modal yang ID-nya sama dengan di data target. Nah, ini data toggle-nya adalah modal, jadi ketika diklik dia akan menampilkan modal yang nama modalnya ID-nya adalah example modal. Nah, ini teman-teman bisa ganti untuk nama ID-nya example modal, misalnya adalah form tambah user modal gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini data targetnya diganti, maka elemen modalnya juga diganti. Kita kopikan lagi di modalnya nih, mulai dari sini kita cari ID-nya. Nah, ini ya. Nah, kita pasang di sini. Yang ada yang mirip-mirip dengan nama modalnya itu kita ganti semua biar rapi ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Tapi ada satu yang ketinggalan, belum di ini ya, belum disesuaikan, yaitu tapi kita coba dulu deh. Kalau JavaScript ini kalau nggak salah khusus untuk yang buttonnya tidak ada tidak ada atribut data target dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia langsung function atau buttonnya itu ada di event diklik ataupun di atau semacamnya, itu masuknya ke JavaScript. Kalau misalnya sudah ada data targetnya, itu saya rasa sih kayaknya kalau nggak salah langsung bisa diakses modal. Kita coba ya. Kita refresh, kemudian kita klik. Nah, benar teman-teman. Udah bisa ya, udah berjalan modalnya, tinggal kita modifikasi lagi. Ini jadi warna biru. Kita ganti dulu. Nah, untuk mengubah komponen dari modal atau elemen modalnya, teman-teman bisa lihat ini ada modal title. Ini teman-teman bisa ganti tambah user. Kemudian di body-nya, modal body-nya, nanti teman-teman bisa tambahkan form. Nah, kita ambil lagi dari Bootstrap, namanya form. Lebih mudah. Form di sini ada email, ada password. Kita hanya ambil contoh aja sebenarnya. Ini dicocokkan di atas ya. Ini ya.
Nah ini kalau kita copy paste langsung dari bootstrapnya, nanti hasilnya di web kita seperti ini. Nah, di sini ada tambahan tombol submit lagi, padahal di modalnya udah ada tombol save. Jadi nanti kita hilangkan yang ini, kemudian kita akan tambahkan beberapa elemen input. Yang pertama adalah nama, sama yang di form registernya Laravel juga, nama, kemudian ada nama, email, kemudian ada kalau password nanti bisa kita setting random, jadi tidak disetting dari admin passwordnya, tapi dia random. Tapi kalau mau disetting password di sini juga nggak masalah, tadi kita tambahkan ini tentang password, kemudian sama hak akses ya. Hak aksesnya nanti dia bisa milih dia sebagai admin atau bukan admin. Oke, kita sesuaikan. Nama, email, password, kita punya 4 form inputan ya. Nanti kita bisa sesuaikan elemen atributnya. Nama dulu ya, nama, tipenya bukan email lagi, dia teks. Kalau tipe ini dia nanti kita di submit, dia menyesuaikan. Kalau misalnya tipenya email tapi inputannya belum sesuai dengan email, maka nanti si bootstrapnya otomatis sampai email. Sudah keliru. Email, nama, email, kemudian ya, yang terakhir adalah hak akses. Karena hak akses ini tipenya adalah opsi, jadi saya tidak menggunakan komponen input hak akses, tapi menggunakan komponen select. Kalau di bootstrapnya kita coba lihat shift. Nah ini teman-teman, ini ya kayak gini nanti di state mana state. Nah ini ada komponen yang namanya select, jadi ada opsinya, kita copy aja ini sebagian.
tinggal tambah admin dan non-admin. Value-nya kita buat sesuai dengan yang ada di database. Admin itu 1, dan yang non-admin itu 2. Nah, di sini kita buat akses. Oke ya, kita coba akses di web aplikasi kita. Fresh. Kita sudah punya form dengan input nama, email address, kemudian password dan hak akses. Nanti kita akan coba submit ke dalam database. Kalau untuk submitnya, coba teman-teman ya, di tombol buttonnya itu ada type button. Kalau type button, dia ketika diklik tidak akan terjadi apa-apa kalau misalnya dia tidak ditambahkan fungsi apa yang akan berjalan. Tapi kalau teman-teman ganti di sini menjadi submit, atau nanti kalau teman-teman kosongkan, dia generalnya adalah submit. Jadi ketika teman-teman klik, dia akan meredirect sesuai dengan tujuannya apa gitu, mau kemana. Coba kita save ya. Untuk jadi apa? Karena actionnya kayaknya di form actionnya belum ada. Oh iya, satu lagi teman-teman, tombolnya harus juga di dalam form. Jadi kalau misalnya di luar form ini, dia tidak akan mendeteksi atau tidak akan menangkap nilai-nilai yang ada di dalam form. Ya, jadi dia ada di luar. Tapi kalau misalnya mau di input, teman-teman harus masukin buttonnya ini ke dalam form. Karena ini sudah ada di model footer dan kita tidak bisa memasukkan tombolnya ke sini biar lebih cantik tetap di model footer, kita pindahin aja formnya ini. Kita bungkus si body, model body sama model footernya ke dalam form. Ya. Model footer di sini. Jadi kita rapikan. Nah, ini ya. Jadi model body sama model footernya kita sudah bungkus di dalam form. Coba kita akses lagi. Nah, gitu ya. Dia langsung redirect. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada user, nama, dan email karena kita belum membuat controller ataupun fungsi apa yang akan dijalankan oleh si tombol submitnya. Caranya seperti apa? Kalau di formnya teman-teman itu kan belum ada action apa-apa ya, jadi masih polos, hanya bentuk form saja. Tapi teman-teman bisa buat seperti ini. Method, teman-teman mau apa? Post datanya ke dalam database, berarti metodenya adalah post. Kalau tidak ada ini, dia metodenya pasti selalu get. Kemudian URL yang diakses yang mana? Untuk actionnya. Nah, ini teman-teman, kalau di actionnya ini routing aplikasinya, teman-teman bisa akses
root yang dari web ini ke dalam HTML caranya seperti ini. Root buka kurung, misalnya di sini adalah save user. Nah, save user ini dari mana? Nanti teman-teman bisa lihat di routing kita sudah melakukan penamaan ya di ujungnya, dan di ujungnya di routing aplikasi kita ada yang namanya name. Jadi name ini fungsinya untuk dipanggil di sini. Jadi si Laravel-nya akan mencari router yang namanya save routing yang namanya save user ya di sini. Karena di sini belum ada, otomatis dia akan error. Coba kita lihat. Nah, root save user belum ada gitu, belum terdefinisi. Jadi kita buat dulu save user-nya. Kita tinggal kopikan lagi yang dari atas sini. Nah, tetap dia ke setting controller manggilnya, kemudian fungsi apa yang akan dijalankan, kita buat save user. Kemudian di sininya kita buat nama save user. Kemudian setelah kontrol routingnya sudah dibuat, kita buat lagi. Oh ya, satu lagi, tadi karena metodenya adalah post, berarti di sini diganti teman-teman menjadi post ya, biar dia ada parameter yang dikirim ke server gitu. Kemudian di bawah sini kita buat fungsi yang baru, yaitu fungsi save user. Nah, ini ya. Untuk mengambil nilai yang ada yang dipost oleh si aplikasinya, itu ketika di fungsi save user-nya, teman-teman tambahkan ini request $request. Jadi nanti ketika ada input, misalnya tadi kita buat formnya adalah nama ya, name-nya nama. Berarti nanti untuk mengambil value dari form nama, kita buatnya gini, request nama. Nah, ini otomatis value yang dari nama yang kita inputkan di formnya akan diambil ke dalam controller. Nah, untuk menjalankan fungsi request ini, teman-teman coba buka di Laravel-nya. Laravel, kemudian request. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat di sini sama ya caranya. Request sama sih, ini request input name, tapi kalau misalnya teman-teman request name juga nggak masalah sesuai dengan nama atribut nama di HTML-nya. Oh ya, jangan lupa satu lagi, dipanggil dulu nih si class request-nya di bawah sini. Oke. Oke, kita coba ya teman-teman ya. $data, kita masukin dulu data-datanya ke dalam variabel data. Yang pertama adalah menyesuaikan nama kolom, yaitu name. Nama kolom di dalam database user. Name ini value-nya adalah kita ambil dari form yang nama elemennya adalah nama. Kemudian kolom email, kemudian password,
Nah, kalau password ini teman-teman untuk mengamankan data, ini si Laravel sudah ada yang namanya hashing ya, hashing password. Jadi ketika si user input passwordnya itu nanti akan dienkripsi passwordnya ke dalam kode. Jadi si pemilik database-nya juga nggak bisa lihat passwordnya apa gitu ya. Caranya seperti apa teman-teman? Kalau lihat di bawaannya Laravel di create new user ya, di create new user yang tadi kita modifikasi itu ada, nah ini hash make input password, tinggal copy aja ke sini. Nah teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai, kalau nggak pakai tanda slash di depan, tanda backslash di depan, itu teman-teman harus panggil dulu si kelas hashnya dengan cara ini nih di atas, pakai use ini, use bla 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 hash, sama kayak database juga. Kalau misalnya mau nggak pakai backslash di depannya, teman-teman panggil dulu di atas. Tapi kalau misalnya belum nggak dipanggil, teman-teman tinggal tambahin backslash di depannya sekali. Ini kita ganti request password. Oke, kemudian role ID. Hak akses. Nah, kita sudah kumpulin datanya nih dari form. Tinggal kita masukin ke dalam database. Caranya pakai query lagi, database, user, database, table, user, insert, data. Return. Kalau berhasil, redirect ke mana? Balik lagi ke setting, bisa. Kita try. Oke, ini di halaman setting user. Kita coba tambahkan nama test user. Nah, test 2. Passwordnya. Oke. Oh ya, email. Nah ini teman-teman, kalau dia belum sesuai emailnya, dia ada notifikasi. Set. Oh ya 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 ya. Tinggalan teman-teman. Jadi di postingannya, bukan postingan, maksudnya di metode postnya si Laravel itu ada namanya kode token pakai CSRF juga. Caranya tinggal tambahin aja di dalam formnya. Ini aja teman-teman. Kita coba lagi ya. Ini udah ada. Kita 10 ya. 10.
user. Role ID. Apa namanya? Name-nya. Jadi kalau di sini request nama, request email, request access adalah mengambil nama dari atribut ini name. Kalau dia name-nya nggak ada, otomatis dia nggak kebaca kontrolernya. Kita coba lagi. Request. Nah, ya teman-teman, kita sudah berhasil menambahkan data usernya di database. Kita lihat di tabel users, otomatis sudah ada 3 data. Coba kita tambahin lagi. Test user. Saya jamin error. Kenapa? Karena di bawaannya Laravel itu usernya adalah login menggunakan email. Jadi kalau ada emailnya yang sama, otomatis dia tidak berhasil masuk karena sudah di flagging dia adalah unique email. Gitu ya. Yap, sudah berhasil ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil menggunakan metode create, create ke dalam database dari user. Create dan read data sebenarnya udah, tapi kalau misalnya read data yang per ID misalnya nih ya, nanti ketika kita mau edit misalnya edit namanya, nanti di sini kita akan buat sebuah tombol untuk update. Itu nanti kita akan read datanya sesuai dengan ID tombol yang kita klik. Jadi muncul juga di modalnya, kemudian data dari database-nya akan tampil. Jadi secara otomatis nanti di sini namanya sudah terisi, isinya terisi, kemudian passwordnya juga. Kalau password nggak ya, kalau password nggak bisa terisi otomatis. Kemudian hak aksesnya. Nanti bisa langsung di-update. Kemudian nanti ada juga tadi read ya, read, kemudian update, kemudian ada delete, hapus. Jadi menghapus sesuai dengan ID usernya gitu. Oke, kita perbaiki dikit ini ya. Launch demo modalnya kita ganti jadi tambah user. Kemudian di sininya bahasa Indonesia aja ya. Ini bebas ya teman-temannya, modifikasinya sebebas-bebasnya, tergantung kreativitas teman-teman.
Oke, sudah berhasil ya. Kita coba login kali ya. Kita login ya. Apakah dia berhasil juga? Agak kesulitan karena belum kita setting logout-nya. Jadi harus ke sini dulu baru bisa logout. Ada yang salah passwordnya. Coba di codingan hashing passwordnya terus ini hash password. Oh iya 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 iya. Name-nya ketinggalan lagi. Maksudnya ya teman-teman. Password. User profile ini adalah routing bawaannya loginnya Laravel. Jadi kita nggak ada membuat routing user profile, tapi memang nggak ada. Oke. Kita coba. Ya, 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 ya. Oke. Jadi, kalau ada error ini, karena ini adalah tampilan dashboard, sebenarnya dashboard ini tampilannya masih bawaannya si Laravel ya. Benar ya? Nah, kita ganti deh dashboard ini jadi view-nya adalah tempat home. Home ya, teman-teman. Nah, hasil. Jadi ada beberapa elemen di tampilannya. Kalau misalnya kita pakai template-nya dari Laravel, itu memang ada beberapa yang perlu dimodifikasi. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan template yang kita pakai, biasanya dia muncul error karena variabel-variabel yang kita panggil itu belum
sepenuhnya memenuhi sesuai dengan bawaannya Laravel gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya bawaannya Laravel ada perlu variabel A misalnya, tapi kita di kontrol kita tidak panggil, maka akan jadi error. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, kita sudah berhasil membuat user langsung dari web aplikasi kita. Jadi teman-teman, hari ini di video ini sudah belajar yang namanya adalah create data untuk dimasukkan ke dalam database. Kemudian read data ke dalam tabel, itu juga sudah masuk. Nanti kita akan belajar lagi caranya untuk read per ID data. Jadi kalau tadi kita ambil semua data, maka yang selanjutnya kita akan panggil per ID datanya. Misalnya kita mau ubah datanya yang user 1. Nanti kita panggil yang user 1 aja, kita panggil dari nama, email, semuanya itu nanti kita panggil ke dalam form. Kemudian kita update datanya ke dalam database juga dengan sesuai dengan yang data terbaru misalnya gitu. Kemudian nanti kita juga belajar untuk menghapus data dari database. Jadi tinggal read, update, delete sudah read gitu ya. Oke teman-teman, makasih banyak udah menonton di video kali ini. Semoga bermanfaat. Ikutin terus channel Perawat Ngoding untuk updating membuat web aplikasi menggunakan Laravel. Di sini saya menjelaskan bukan dasarnya ya, tapi langkah-langkah misalnya untuk membuat sistem login dan isi dari konten web aplikasinya teman-teman. Teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Tidak harus sama dengan di tutorial ini, tapi teman-teman bisa mencoba membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Jadi nggak harus sama dengan yang saya buat. Misalnya teman-teman ada membuat aplikasi menunya berbeda, dipersilahkan gitu. Nanti kan dari teman-teman sendiri yang studi kasusnya itu benar-benar harus dipraktekkan. Kalau misalnya ngikutin tutorial banget, jadi setelah nanti teman-teman udah selesai tutorial dan masih belum paham, itu akan kesulitan. Jadi saya sarankan untuk sambil mencoba teman-teman buat aplikasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, makasih banyak teman-teman. Video kali ini saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam ngoding, jangan lupa kurung awal deh. Kalau kata Pak Sandika mah jangan lupa titik koma. Kalau saya jangan lupa kurung awal. Apa sih Jayus ya? Ya udah deh. Bye bye.